Shalom saudaraku, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari seri pelajaran Sekolah Sabat yang saat ini kita masuk pelajaran yang ketiga dengan judul Pandangan Yesus dan Para Rasul terhadap Alkitab. Pelajaran pertama, kita sudah bahas bagaimana keunikan Alkitab ditulis di 3 benua yang berbeda-beda, bahkan latar belakang penulis yang berbeda-beda, namun semua mereka diinspirasikan oleh Tuhan. Pelajaran kemarin kita bahas tentang inspirasi, wahyu yang datangnya dari Tuhan kepada manusia, dalam hal ini para nabi, kemudian mereka boleh menulis apa yang Tuhan inginkan disampaikan kepada manusia. Dan saat ini kita akan lihat bagaimana pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya hadir bersama-sama dengan kami. Terangi pikiran kami agar kami mampu memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima. Dalam nama Yesus, amin. Ayat hafalan kita sepanjang sepekan diambil dari Matius pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, kita akan melihat sedikit tentang tanggapan Yesus bahkan para rasul sehubungan dengan Alkitab. Tentu saja saudaraku, jika kita berbicara tentang Alkitab di zaman Yesus dan zaman Perjanjian Baru, itu berarti merujuk kepada kitab Perjanjian Lama yang saat ini kita sedang pelajari. Jadi jika kita berbicara dalam konteks Yesus mempelajari akan kitab suci, itu berarti dia sedang mempelajari akan kitab Perjanjian Lama. Oke, saat ini kita akan belajar bagaimana Yesus dan murid-muridnya, bahkan para rasul, menggunakan Alkitab, sehingga kita pun bisa memahami bagaimana kita menggunakan Alkitab yang kita miliki. Kita akan lihat beberapa poin penting yang akan menjadi pelajaran kita saat ini. Kita akan ringkaskan seperti ini. Yang pertama, Alkitab sebagai otoritas. Kemudian yang kedua, Alkitab sebagai pedoman hidup. Kita akan bahas di sana tentang Alkitab secara keseluruhan, Alkitab sebagai sejarah nyata, dan Alkitab itu sebagai firman dari Allah. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu Alkitab sebagai otoritas. Di dalam Matius pasal 4 dan Lukas pasal yang keempat, ini ada kisah paralel di mana Yesus menggunakan kata-kata yang sungguh luar biasa yang ia sampaikan untuk melawan godaan daripada setan. Yang ia sampaikan, ada tertulis. Pada permulaan pelayanan Yesus, Yesus sudah dicobai oleh iblis. Namun ada kekuatan yang sungguh luar biasa di mana Yesus mampu menampik semua cobaannya dengan mengatakan, ada tertulis. Ketika dicobai dengan selera bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kemudian ketika dicobai dengan kesombongan, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ketika dicobai dengan kekuasaan, firman Tuhan juga berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah. Alkitab ini adalah otoritas tertinggi dan fondasi iman yang terkuat bagi Yesus. Kita harus menerima tuntunan firman Allah yang pasti di antara pendapat-pendapat yang lain. Jadi saudaraku, dengan kata lain, Yesus menggunakan firman ini sebagai otoritas yang tertinggi untuk menampik semua godaan dan tantangan yang setan sampaikan kepadanya. Itu berarti juga, jika saudara ingin menang menghadapi tantangan yang setan tawarkan kepada saya dan saudara, kita perlu katakan, ada tertulis. Tapi bagaimana mungkin kita katakan ada tertulis, sedangkan kita sendiri tidak tahu tertulis di mana? Ayat-ayat firman Tuhan yang kita sering dengar dari pengkhotbah, yang kita coba hafalkan setiap saat, ini ternyata adalah bekal bagi kita, sehingga kita mampu menampik godaan setan dengan mengatakan, ada tertulis. Jika kita tidak punya sesuatu untuk dikatakan, bagaimana mungkin kita akan katakan ada tertulis? Jadikan firman Tuhan
sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupmu. Kemudian poin yang kedua, Alkitab sebagai pedoman hidup. Matius 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Oh saudaraku, kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi apa yang ada dalam firman-Nya. Itu berarti Dia sedang memberikan contoh dan teladan untuk menghidupkan akan firman yang Ia sudah sampaikan kepada kita. Saudara, saat ini mari kita lihat bagaimana Yesus menghidupkan akan Alkitab. Bagaimana Yesus menjadikan Alkitab ini sebagai pedoman hidup. Yesus melihat kitab suci sebagai pedoman yang dapat menuntun kita dalam kehidupan ini. Dia tidak memberikan perintah baru ketika mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu." Dia sedang menjelaskan apa yang ditulis oleh Musa dan para nabi dan menjelaskan arti yang sebenarnya. Jadi ketika Yesus ditanya tentang aturan mana yang paling penting, Ia menjawab dengan kitab suci yang lain. Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat yang ke-18. Perjanjian baru adalah perpanjangan, penjelasan, dan penggenapan perjanjian lama. Perjanjian baru menafsirkan perjanjian lama dalam terang kematian, kebangkitan, dan pemuliaan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Yesus ternyata Dia selalu berpatokan kepada firman Tuhan. Pola hidup yang Ia hidupkan ialah pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita ditantang, kita juga perlu menghidupkan pola hidup sesuai dengan aturan-aturan firman. Poin yang ketiga, Alkitab secara keseluruhan. Oke, kita lihat bagaimana tanggapan Yesus sehubungan dengan Alkitab. Alkitab yang kita miliki ternyata memiliki fungsi bukan hanya sebagian saja, tapi secara utuh, secara keseluruhan, Alkitab sudah diinspirasikan kepada manusia untuk menjadi kebutuhan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Lukas 24 ayat 44 berkata, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Jadi saudara, sederhananya Yesus kemudian meringkaskan konsep perjanjian lama dengan 3 hal penting. Yaitu, pertama dia katakan kitab Taurat Musa, kemudian kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi secara keseluruhan, secara utuh, kita boleh lihat bahwa 3 unsur ini ada di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu memahami Alkitab yang kita miliki secara utuh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, kita masuk pada ringkasan poin selanjutnya. Alkitab sebagai sejarah yang nyata. Lukas 4 ayat 27 berkata, "Dan pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Selain melihat Alkitab sebagai firman Allah dan dasar dari setiap doktrin dan pedoman hidup, Yesus juga melihatnya sebagai buku sejarah. Dia menyebut orang-orang dalam Alkitab sebagai orang-orang nyata yang tinggal di tempat-tempat nyata dan merupakan bagian dari peristiwa yang nyata pula. Yesus menyebutkan Adam dan Hawa, Habel, Nuh, Sodom dan Gomora, istri Lot, Daud, Salomo, Elia, Elisa, Yunus, Sakaria, bahkan Yesaya. Yesus menyebutkan semua nabi-nabi ini. Dan itu berarti ini adalah peristiwa yang sesungguhnya. Kalau peristiwa yang sesungguhnya yang diceritakan, itu berarti itu adalah sejarah. Dia menyebutkan kisah mereka sebagai contoh untuk diikuti atau dihindari, sebagai simbol dari apa yang akan terjadi atau sebagai sumber daripada doktrin. Kemudian poin selanjutnya, Alkitab sebagai firman Allah. Roma 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku
dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Paulus mewujudkan Alkitab seolah-olah telah menyampaikan firman Allah kepada Firaun. Di sini Allah mengidentifikasi dengan kitab suci seperti dalam Galatia 3 ayat 8. Alkitab adalah firman Allah. Setiap penulis perjanjian baru menggunakan perjanjian lama sebagai firman Allah. Mereka menerima perkataan para nabi itu. Mereka menggunakan kisah orang-orang seperti Daud, Lot, dan Abraham yang bermanfaat untuk mengajar. Mereka mengikuti teladan Yesus, menerima Alkitab seperti yang ia lakukan. Kita juga harus menerima seluruh Alkitab sebagai dasar iman dan kepercayaan kita. Saudaraku, di dalam buku Christ Object Lesson chapter 11 page 126, Nyonya White katakan, firman Allah mencakup kitab suci perjanjian lama, begitu pula perjanjian baru, yang satu tidak lengkap tanpa yang lainnya. Kristus mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sama berharganya dengan perjanjian baru. Kristus sebagaimana dinyatakan kepada bapa-bapa zaman dahulu, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana dinyatakan oleh nabi-nabi adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya, Kristus sebagaimana dia dinyatakan oleh Roh Kudus adalah harta dari perjanjian baru. Juru selamat kita, sinar cahaya dari kemuliaan Bapa, adalah kedua-duanya yang lama dan yang baru. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa pisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang memiliki makna yang sungguh luar biasa untuk saya dan saudara. Dan akhirnya, mari kita gunakan Alkitab ini sebagai penuntun bagi kita, pedoman seperti halnya Yesus dan murid-muridnya, menjadikan Alkitab ini sebagai otoritas, sebagai pedoman hidup mereka. Dan ini juga akan menjadi pedoman hidup bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita akan tetap jadikan Alkitab sebagai dasar iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kiranya Engkau akan perjelas akan pekabaran firman yang sudah kami renungkan saat ini. Biarlah ini akan benar-benar boleh menjadi pelajaran yang indah bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Engkau akan berkati semua pendengar, dan berkat-berkat surgawi akan menjadi bagian mereka saat ini, besok, sampai hari Maranatha. Hamba berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan berkat-berkat surgawi akan selalu dicurahkan kepada saudara-saudara. Shalom.